Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang, kalau terjemahan saya, yang merasa dirinya sholat, gitu, yang ingin dipandang bahwa dia orang yang sholat. Musallin, sholat itu terdiri dari gerakan, bacaan, lalu penampilan. Sholat butuh pakaian nggak? Nah ini Pak, berarti riya itu ada perbuatan, ada bacaan, ada penampilan. Disitulah masuknya riya. Jadi di mana saja riya itu punya indikasi, dia memasuki kita pada perbuatan kita, amal ya, taat. Yang kedua, kalam, subhanallah ya, gitu, biar disebut sebagai orang yang soleh. Lalu kalimatnya, oh subhanallah, biar disebut islami. Islami atau Arabi, beda loh. Gimana? Akhi, ukhti, supaya disebut kayaknya orang hijrah, sudah ngaji nih, sudah berubah nih. Berasa nggak Pak saya panggil ya akhi, atau saya panggil mas? Enakan dipanggil mana? Ya akhi itu kan mas sama aja ya. Akhi itu Arab, mas itu bahasa kita. Bang, dek, sama. Orang Arab sama aja. Orang Arab nyebut besar kecil seumuran itu akhi. Kita lebih lengkap. Jadi kadang bahasa Arab itu ada yang lebih lengkap dalam urusan-urusan tertentu, persoalan hukum, itu bahasa Arab menjagonya. Penafsirannya bisa dibawa kemana-mana. Tapi dalam budaya belum tentu. Kita nyebut beras, padi, lontong, apalagi Pak, bubur, itu barangnya sama kan? Itu di Inggris sama aja, rice. Dalam bahasa Arab ruz, urz, sama. Maka dalam budaya kita lebih kaya sebenarnya. Jadi tadi ada perbuatan, ada perkataan, ada penampilan. Nah yang paling banyak kena itu di kalam. Ya zaman-zaman sekarang ya. Masya Allah, ya akhi, supaya disebut apa tadi? Islami. Itu bukan Islami, itu namanya apa? Arabi, ke-Arab-Araban. Beda ke-Arab-Araban dengan keislaman. Islam itu agama adab. Adab itu sesuai dengan tradisi kita. Kecuali orang udah ngerti bahasa Arab. Ya. Jadi saya mengimbau teman-teman yang lagi semangat nih giroh belajar Islamnya, tidak usah mengarab-arabkan gaya kalam kita. Berkalam seperti biasa. Kecuali lagi kursus, ayo pakai akhi ukhtian kita. Ya, kita layani bahasa Arab, mau berapa jam juga bisa kita layani ya. Nah, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang merasa dirinya sholat, ingin dipandang bahwa dia sholat. Jadi mohon maaf Pak, kita bisa husnuzon, bisa suuzon. Kalau antum sholat lagi syuruk, husnuzonnya mau berangkat kerja, suuzonnya waduh pengen dilihat nih gitu. Atau suuzon lagi apa? Nggak ngerti bahwa ngaji itu lebih afdal daripada sholat sunnah. Tapi saya husnuzon Pak ya. Jadi kalau Bapak nanti pas syuruk mau sholat, sholat aja. Kali mau kerja kan ya nggak masalah hari Senin. Tapi bisa nggak masuk suuzon? Bisa masuk aja. Nanti bab suuzon beda lagi babnya. Nah, itu persoalan penyakit lain lagi Pak. Insya Allah nanti kita bahas. Allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'un. Ya. Orang-orang yang hum yura'un, mereka merasa dipandang, ingin dipandang. Contoh kalau kita ini pada dasarnya riya, pada dasarnya
udah sifat batiniah, sifat tabiiyah bukan batiniah. Tabii udah lumrohnya dari sono. Kalau bapak foto bersama, yang dilihat siapa? Diri sendiri nggak? Maka riya ini bagian dari penyakit narsis. Kok psikolog itu kalau ngelihat di Facebook, di Instagram, kita ini suka moto diri sendiri. Nah, ini bagi seorang psikolog ini bermasalah. Tapi bagi ahli kolbu itu bisa diobati, Pak. Bisa diobati. Dan salah satu sifat dari munafik adalah munafik. Apa sifatnya? Riya. Beramal karena ingin dilihat. Nah, maka riya ini rate-nya dibagi. Pertama, riya yang mubah, yang boleh, itu riya dalam urusan duniawi. Itu boleh. Bapak pengen ngecat rumah biar kelihatan bagus, boleh nggak? Ya, hari raya pengen baju bagus, boleh nggak? Resepsi pernikahan biar kelihatan meriah, boleh nggak? Ya boleh, nggak masalah. Tapi jangan berlebihan, jangan mubazir. Mubazir saudaranya setan, bukan teman, Pak. Saudaranya setan. Ada riya yang haram. Haram aja. Itu dalam persoalan agama. Dia berdosa aja, tapi nggak sampai kepada status munafik. Yang kayak tadi, ya, menggunakan simbol-simbol agama biar pengen disebut apa gitu. Tapi ada riya yang menumbuhkan sifat kemunafikan dalam diri. Ini yang kemudian diantisipasi dalam Al-Quran. Riya yang mana? Dia sebenarnya nggak rajin sholat. Kalau sholat tuh ngebut, tapi kalau di masjid itu bisa lama. Nah, riya begini nih gawat ini. Tapi bapak ini sholat di rumah sama sholat di sini sama. Ya udah, nggak usah dipikirkan. Mau orang lihat nggak orang lihat, nggak ada urusan. Jadi yang nomor 3, riya yang mana? Dia menzahirkan sesuatu yang bukan dirinya. Itu yang disebut munafik bermuka dua. Munafik itu kan bahasa Arab. Itu artinya binatang yang masuk ke satu lubang, tapi dia keluar lewat lubang yang lain. Jadi orang ini punya dua karakter. Kalau ketemu yang ini nanti karakternya apa, ketemu yang lain karakternya berubah. Ya. Kalau kita baca Quran agak keras sedikit atau berzikir subhanallah agak keras sedikit, ada bisikan nggak Pak di hati? Kencengin dong biar kedengeran sama orang gitu. Nah, Bapak sadar ya? Berarti kita bisa berdialog sama diri kita sendiri dan bisa berdebat. Kata-kata hati, kamu nggak usah perhatiin orang, biarkan saja orang itu, benar nggak? Nah, ini yang masih lemah nih, kekuatan yang ngomong itu masih lemah. Yang masih kenceng yang mana? Yang bilang, baca dong depan orang, ya, biar kelihatan soleh. Tapi ingat juga, ada riya yang tampak, ada riya yang tidak tampak. Riya yang tidak tampak itu meninggalkan satu amalan yang soleh supaya disebut ikhlas. Nah, ini lebih bahaya Pak. Jadi ada riya dibalik keikhlasan. Contohnya nih, Bapak ini udah gak mau pakai tasbih, bukan karena takut disebut ahli bid'ah, takut disebut riya. Nggak mau pakai tasbih karena takut disebut riya. Berarti pengen disebut apa? Pengen disebut ikhlas. Itu riya juga tuh. Ini riya yang paling bahaya. Itu yang tidak bisa dibersihkan pakai paradigma ngaji begini. Dia harus pakai zikir. Zikirnya harus lebih kenceng. Zikirnya 2 aja, la ilaha illallah dengan ismul jalalah Allah. Nah, la ilaha illallah banyakin Pak. Karena zikir Allah itu harus ditalkin.
Kalau la ilaha illallah kau udah dapat dari kecil, zikir aja. Bedanya sekarang dikasih makna. Tidak ada yang memandangku kecuali Allah. Aku tidak beramal kecuali karena Allah. Itu maknanya la ilaha illallahnya. Itu cara ngobatin diri. Kenapa nggak sholat sunat? Malu ntar disebut orang riya lagi. Nah, itu masuk tuh. Kenapa nggak baca assalamualaikum? Ntar disebut orang soleh lagi, orang alim, so alim. Berarti dia takut disebut riya karena so alim. Berarti pengen disebut apa dong? Pengen disebut ikhlas. Jadi riya di dalam keikhlasan itu dia. Tarkul amali khaufar riya riyaun. Begitu kaidahnya. Meninggalkan satu amalan karena takut disebut riya, itu adalah riya yang tersembunyi dalam keikhlasan. Nah, ini lebih berbahaya, Pak. Dan itu harus dibenerin, ya. Nah, kalau lagi puasa apa riyanya? Lemesin badan, ya. Lemes nih, nggak sahur. Orang awam mengira kalau puasa nggak sahur tuh hebat. Tapi menurut Nabi hebat nggak? Apa kata Nabi? Al-farqu bainana wa baina siyami ahli kitab as-sahur. Perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kitab itu sahur. Itu bedanya. Jadi nggak keren, Pak. Orang nggak sahur hebat, nggak ada urusan. Justru yang hebat itu yang sahur. Ada riyaknya ahli agama, tokoh-tokoh agama, pengen dibantu orang. Gimana caranya? Teriak-teriak, ya, cari perhatian di sosmed, di Facebook. Pengen punya pesantren, foto tanah kosong, terus bilang, ya Allah, semoga diberi nanti kesempatan bikin pesantren. Posting. Pengen apa? Pengen nanti supaya ada orang kaya beli dia tanah, kan gitu. Atau pengen ada orang punya tanah ngasih dia wakaf, sama aja. Hatinya gantung sama makhluk, nyantol sama makhluk. Dakwah nih, zaman-zaman musim hujan, belum punya mobil, belum punya kuda berkaki 4, ya, kena hujan, pasang status di IG kah, di WA kah, ya Rob, beginilah perjalanan dakwah. Musim hujan, baju pun basah, tapi belum punya apa? Kuda roda 4. Niatnya apa? Pengen nanti ada orang agnia, orang-orang kaya beliin dia mobil. Kan gawat ini. Kalau Allah sayang, nanti Allah kasih lain, Pak. Allah kalau sayang, maka si orang soleh ini akan diuji oleh orang-orang kaya itu. Tahu-tahu ada yang dia nggak ngomong apa-apa. Si orang soleh ini ujian hatinya ini si riya atau enggak? Dia dakwah biasa, pakai motor kah, pakai apa kah, pakai jalan kaki kah? Nggak ada pasang-pasang status. Ini banyak nih kiai-kiai diuji dengan itu. Teman-teman saya para hufaz, para kiai, para tuan guru muda-muda itu kan belum mapan semua, Pak, rata-rata. Nah, ini ujiannya sama. Tiba-tiba ada orang kaya datang. Ustadz tinggal di mana? Oh, saya ngontrak di situ. Oh, ntar bulan depan kalau ada ini saya beliin rumah. Wah, ini kalam-kalam yang betul-betul ujian, Pak. Oh, Ustadz pakai motor ya, nanti saya beliin mobil. Nanti. Nah, ini ujian dia nih. Orang kalau udah ngomong begini, jangan pernah percaya. Ini pada aktivis keagamaan nih. Kiai kah, ustadz kah, santri kah. Jangan pernah percaya. Itu ujian sengaja Allah kirim. Biasanya mau ditunggu sampai kapan aja itu nggak ada datang. Biasanya kalau Allah lagi nguji. Tapi kalau Allah ingin kasih istidraj,
zahirnya nikmat, batinnya adalah jebakan, itu langsung dikasih, Pak. Itu berarti Allah nggak sayang sama orang ini. Tapi kalau Allah sayang sama orang ini, diselamatin hatinya. Ditunggu sekian bulan, bahkan setahun, nggak ada tuh orang tuh datang. Ya dulu kiai saya juga cerita gitu. Bangun rumah dinas untuk para dosen, para ustadz, ya. Untuk Mahat Ali ini kan sebatas setara dengan kampus S1. Maka dibangunkanlah rumah dosen. Berkalamlah seorang agnia, orang kaya nih, konglomerat, bikin hati melarat. Apa kata dia? Tat, tenang Tat, ini rumah berapa duitnya? Zaman-zaman itu masih 250 juta. Zaman itu tahun 2006. Itu udah dapat 2 tingkat tanpa tanah, Pak, ya. Ditunggu-tunggu sama beliau 2 tahun, la kalam wala salam. Sesekali beliau sapa assalamualaikum, nggak bilang apa-apa, rumah udah jadi. Sama kontraktor udah utang. Itu ujian kiai saya tuh. Akhirnya beliau belajar juga di situ, nggak boleh gantung sama orang, nggak boleh. Teman saya ngeredit rumah, datang orang kaya, hafiz, Mbak, Ustadz, saya lihat beliau sangat tulus kalau ngajar. Nggak tahu isi hatinya ya, cuma kan kelihatan penangan kita begitu. Karena ada seorang ibu-ibu kan gampang ternyuh ngelihat Ustadz ini berjuang. Ustadz, ini rumah masih kredit ya? Oh iya, nanti saya bayarin Ustadz. Berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, nanti saya bayarin semua. Udah 3 tahun ditungguin, nggak ada, Pak. Ya, saya tepuk-tepuk orangnya. Sabar ya. Kalau ada orang begitu, Allah sayang sama ente. Kalau Allah nggak sayang sama ente, ente dikasih nanti hatinya orang yang hafiz Quran, kiai ngajar sunnah, kiai punya pesantren, nggak lagi berta'alluq, bergantung kepada Allahus Samad, tapi bergantung kepada orang yang kaya, konglomerat itu. Maka nanti kelihatan kalau orang kaya ngajak, dateng, suara dibagus-bagusin, ngajinya diindah-indahkan, suaranya agak ke dalam dikit, atau agak dikencengin dikit biar kelihatan performanya bagus. Enggak, itu bohong semua itu, ya. Cari muka. Maka efek dari riya ini cari muka. Dan makhluk yang suka cari muka itu si guguk apa si monyet? Si monyet, Pak. Ini kalau bapak ini batinnya kuat, itu kadang-kadang muka orang tuh berubah kayak monyet, kelihatan sama kita. Saya kadang-kadang berdoa supaya nggak ngelihat itu. Namanya kasyaf, ya. Kadang-kadang berubah, Pak, mukanya dari satu sisi. Kenapa berubah nih mukanya? Muka ini kiai ini udah nggak kayak manusia, udah kayak guguk, nyalak terus. Ada yang kayak monyet, ya, cari perhatian terus. Ada yang kayak kucing gitu, Pak, cari perhatian juga tuh kan. Kucing sama tuh, tapi makan tuh nggak pernah kenyang tuh si kucing. Nggak pernah dia bersyukur. Kucing kan begitu. Jadi orang riya itu, masih ingat karakter sisi manusia ada 4 ya. Sisi hewan ternak masih ingat, hewan buas, apalagi sisi setan, sisi malaikat. Sebenarnya ditambahin sisi ruh 5. Ada sisi rohani. Rohani ini semuanya baik. Kalau malaikat ini ada yang semuanya baik, tapi ada yang nggak cocok sama kita. Kalau setan semuanya buruk, walaupun zahirnya baik. Kalau hewan buas itu ada baik, ada buruknya. Marah itu ada saatnya nggak baik, ada saatnya buruk. Apalagi sisi hewani. Nah, hewan yang mana nih? Biasanya hewan-hewan yang ternak ini. Jadi orang riya ini turun pangkat dia. Kalau nggak buas, kalau nggak ya ceramah nih. Ini sekarang kan lagi rame. Ini mohon maaf, saya secara fikih agak sedikit berbeda pemahaman dengan beberapa pergerakan. Ya mohon maaf. Ini bukan karena kita kenapa-kenapa. Ini bukan persoalan liberal gak liberal. Ini masalah paradigma memahami fikih. Ada orang berceramah bulan puasa, ayo kita tutup rumah makan. Ini kemungkaran. Adil nggak, Pak?
tutup rumah makan, tapi Indomaret dibuka. Ada nggak? Lebih ngiler ngelihat air dingin di kulkas atau ngelihat rumah makan warteg-warteg? Dan di dunia ini, di Jakarta aja yang mayoritas Islam, itu ada nggak orang yang nggak puasa? Anak kecil kah? Perempuan haid kah? Orang sakit? Musafir? Orang kafir, non muslim? Mereka kan nggak puasa. Terus kalau ada rumah makan ditutup, mereka mau makan di mana? Apalagi orang-orang di perkotaan punya tradisi tidak memasak. Benar nggak? Jadi orang ini ada cara berpikir fikihnya nggak jelas, lalu dipakai ketidakjelasan itu dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar supaya disebut ustadz ahli nahi mungkar. Kalau ceramah tuh berapi-api, kita tutup supaya disebut ustadz yang tegas, kalem-kalemnya, masya Allah. Tapi niat di hatinya apa? Pengen disebut ustadz ahli nahi mungkar. Bagus menjadi ustadz nahi mungkar, bagus. Tapi kalau terbesit di hati pengen disebut ustadz ahli nahi mungkar, ini riya juga. Tegas galak biar disebut ustadz tegas, ya sama aja. Dan ini wasiat untuk diri saya sendiri dan untuk para dai. Sekarang ada satu penyakit yang dijadikan sebagai sebuah pakaian atau karakter bagi para pendakwah. Padahal itu bukan miliknya dai, tapi itu miliknya artis. Apa itu? Branding diri. Branding itu ilmu apa, Pak? Ilmu dakwah apa ilmu marketing? Ya marketing. Emang orang dakwah jualan? Jadi sekarang orang nge-branding dirinya, Ustadz cinta lah, kan dulu ada muncul ya. Ustadz apa lagi? Ada Ustadz dengan gaya tertentu, gelar-gelar tertentu, sebutan-sebutan tertentu, baju-baju tertentu. Kalau pengen misalnya biar ini niatnya supaya orang fokus, boleh warna tertentu, silakan. Kalau niatnya ingin membuat suasana baru, nggak apa-apa. Tapi kalau ingin populer dengan nama itu, dengan karakter itu, ini bagian dari riya. Orang yang riya itu, jika amalnya amal agama, dia dapat apa yang dia niatkan di dunia, tapi habata ajruhu, begitu disebutkan ya. Tapi amalnya gugur semua. Ya paling-paling nanti dia akan dikenal sebagai Ustadz Fulan, Ustadz A, Ustadz B, Ustadz Amar Ma'ruf. Kalau ini Ustadz Nahi Mungkar, Ustadz Serbanan, Ustadz Habiban. Pengen disebut dengan gaya-gaya begitu. Bapak itu menghormati orang dengan pakaian atau dengan ilmu yang ada di dadanya? Awal-awalnya pakaian, bener ya? Biasanya perbedaan ustadz dengan gak ustadz kan, kalau biasa ustadz bawa gini, ya gak? Ya, bener gak? Tapi kalau dia berkalam, wah kayaknya bukan ustadz deh, bisa jadi kan? Wah kayaknya gak cocok deh, bisa begitu kan? Berarti orang hebat gak hebat bukan karena dia punya. Maka kita kasih tahu kepada diri saya sendiri dan para pendakwah, jangan sibuk dengan performan penampilan zahir ya. Aslih qalbak, perbaiki itu kolbu. Kalau udah bener kolbunya, apapun penampilannya nggak mesti begini, nggak mesti pakai kopiah, pasti kalamnya enak didengar ya. Maka kebalikan dari orang-orang sok ikhlas tapi riya ini, ada namanya kelompok malamatiyah. Pernah dengar malamatiyah? Malamatiyah ini dari kata lama yalumu, orang yang tidak pernah menyimpan keburukan dalam dirinya, niat buruk. Dia niatnya pengen terkenal, tapi dengan penampilan religius, beramal amal ukhrawi untuk popularitas diri. Dia nggak ada itu. Ini orang malamatiyah. Tetapi walaupun di kalbunya tidak ada kebusukan, kekotoran, dia tidak pernah menampilkan kebaikan. Nah itu orang malamatiyah. Ini kebalikan dari riya. Nah ini agak berat Pak. Orang begini gak banyak di dunia ya.
Dan kita biasanya akan diuji terus sama orang begitu. Kadang-kadang ngerjain kita, Pak. Ngerjain lagi sholat di masjid, di depan dia berisik. Nah, biasanya ustadz-ustadz yang membrand dirinya ahli nahi mungkar ngamuk sama dia. Padahal targetnya bukan itu. Targetnya apa? Kita selama sholat ingat siapa? Ingat Allah atau ngerundel hatinya? Berisik amat, itu munafik di luar masjid tuh gitu. Lagi sholat hatinya memumpuk kebencian. Ini hati-hati juga, tanda sholat gak khusyuk. Berarti Allahu Akbarnya palsu gak? Yang munafik siapa? Jadi kalau ini kejadian jangan terganggu, Pak. Mau di luar ini ada musik kenceng-kencengnya, kalau mengkolbunya khusyuk, di sini tetap khusyuk. Nanti bab nahi mungkar lain cerita. Ya, itu bab yang tersendiri. Ada babnya di sini. Nah, ada etikanya segala macam. Insya Allah nanti kita sampai di sana. Maka Bapak Saudara makan Allah, ini sangat banyak tadi ya. Ria ini lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit zahir, lebih bahaya daripada kejahilan, lebih bahaya dari semuanya itu. Nah, dia bibit kayak kanker yang nggak terlihat. Semakin besar amal seseorang, semakin banyak kuantitas amal seseorang, dia semakin gede. Semakin tinggi ilmu seseorang, dia akan semakin parah. Maka ini harus dibersihkan benar-benar. Dan Nabi menyebutnya dengan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Orang-orang beginilah yang disebut dalam hadis Nabi sebagai hadis penutup, bahwa Nabi SAW mengatakan nanti akan ada 3 golongan. Pertama ulama, yang kedua mujahid, ya. Yang ketiga orang yang bersedekah. Semuanya mengatakan kami beramal karena Allah, tapi Allah mengatakan kazabta, kamu bohong, ya. Yang berjihad ingin disebut orang yang berjihad. Ini gerakan-gerakan tahun-tahun sebelumnya kan bagus-bagus, ya. 2016 berapa itu, ya, ngumpul 212. Terus teman kita posting, saya malu 10 tahun nanti jika tidak ikut aksi bela Quran, nanti anak cucu saya akan mempertanyakan, kemana Abi 10 tahun yang lalu? Quran dihina, Abi tidak. Maka dia mengatakan, saya karena malu nanti akan ditanyakan generasi berikut, saya ikut. Itu brainwash, Pak. Brainwash lewat sosmed. Dia mau bela Quran bener gak? Tapi niatnya bener gak? Gak bener. Itu gerakan paling rapi. Gak ada sampah, Pak. Rumput gak diinjek. Di foto sama teman kita, diposting. Inilah Islam itu indah dan bersih. Supaya orang non-muslim melihat bahwa Islam itu indah dan bersih. Loh, kita bersih dan indah bukan mau dilihat orang non-muslim. Jadi dia masuk ke dalam bab-bab seperti ini. Bahaya nggak? Ini bahayanya. Posting dulu, ini kan viral dulu ya. Posting simbol tauhid. Ini bertauhid itu, beriman itu harus butuh perjuangan. Untuk apa berjuang aja, nggak usah posting, ya. Mau berjuang mau apa nggak usah diposting. Kecuali antum fundraising lembaga zakat atau pengurus masjid lagi fundraising, perlu kita foto, kita ngasih apa, tapi jangan norak juga ya. Jangan norak. Di salah satu lembaga zakat itu ada namanya Pak Parni Hadi. Itu marah, Pak, kalau ada orang mau fundraising terus eksploitasi orang susah. Di foto tuh orang-orang patah kaki, orang sakit, orang cancer, di foto terus kita ngasih duit. Itu penghinaan namanya. Merendahkan dia. Kita mau mengambil duit orang-orang kaya, mengetuk hati orang kaya dengan mengeksploitasi yang menjadi aib orang ini. Fakir itu bagi orang aib nggak? Miskin, itu aib bagi mereka. Maka banyak orang-orang miskin sok kaya itu banyak, supaya nggak ketahuan miskinnya. Orang sakit itu malu ketahuan sakitnya, kecuali dia mau cari perhatian biar dapat duit,
itu lain cerita ya. Maka Bapak salamkan Allah, karena ini penyakit yang tidak terlihat, kita yang tahu bahwa kita punya penyakit ini atau tidak. Maka orang yang merasa dirinya tidak ria, saya curiga dia ada keriaan dalam dirinya. Maka tuduhlah kita setiap hari di dalam diri kita ada ria. Maka istighfarnya sudah naik pangkat, tidak hanya lagi dari dosa yang zahir, tapi istighfar berikut adalah istighfar dari dosa batin, dosa yang gak tampak. Jadi setiap hari Bapak salamkan Allah, coba biasakan 3 kali baca pagi sore, astaghfirullah, ya Allah ampunkan dosa ria di hatiku, ya Allah ampunkan dosa sombong di hatiku, ya Allah ampuni dosa semua penyakit-penyakit hatiku. 3 kali Pak, minimal pagi, sore, pagi sore. Lebih afdol jika dibaca sebelum tidur. Lebih afdol lagi kalau ditambah ketika kita tahajud malam hari. Itu cepat sekali bersihnya. Jadi harus diistighfarkan. Itulah pembersihnya. Lalu kalau sudah diistighfarkan, dia harus diharumkan. Apa pengharumnya? Zikir kolbu. Maka dimanapun kita berguru, kalau ada ahli zikir kolbu, ambil zikirnya, pelajari. Zikir kolbu itu mata dipejam, lidah dikunci, mulut ditutup. Lalu yang berkalam cuma kolbu yang tadi punya penyakit ria, dilatih supaya dia menyebut nama Allah, tidak merasa dipandang oleh makhluk, tapi yang mandang adalah Khalik. Jadi ria yang boleh itu ria kepada Allah, tapi nggak ada istilah begitu. Namanya ihsan, menyebut nama Allah dan meyakini Allah mendengar kita menyebut namanya, Allah melihat bahwa kita membaca namanya. Nah ini baru namanya ihsan.